Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal, yaitu Bapak Solehuddin LCMM, dan tak lupa juga teman-teman yang saya cinta dan sayangi. Di sini saya Sugianto Ramadan sebagai perwakilan dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang cara bagaimana untuk menghitung bunga obligasi dan juga cara bagaimana untuk menghitung yield to maturity atau biasa disingkat YTM. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung bunga obligasi. Yang pertama, di sini kan sudah diketahui, yaitu nilai nominal, tingkat bunga, pajak, dan untuk nilai nominal sebesar 100 juta. Kemudian tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah, yang saya lihat pada bulan April itu ditetapkan tingkat bunganya sebesar 7%. Kemudian pajaknya sebesar 15%. Kemudian di sini ditanya bunga obligasi per bulannya. Yang pertama kita menghitung bunga obligasinya. Caranya yaitu nilai nominal dikalikan tingkat bunga per 12. Mengapa per 12? Di sini yaitu kan dalam setahun itu kan ada 12 bulan. Kemudian tinggal masukkan nilai nominalnya yaitu 100 juta. Kemudian untuk tingkat bunganya 7%. Kita bisa menulisnya angka desimal yaitu 0,07. Kemudian dibagi 12 bulan. Hasilnya setelah dihitung yaitu 583.333 rupiah. Itu untuk bunga obligasi. Ini perhitungnya masih belum dipotong pajak. Kemudian untuk mengetahui berapa potongan pajak setelah bunga obligasi dihitung, yaitu caranya pajaknya kan kita ketahui sebesar 15%. Bisa ditulis di sini dengan angka desimal yaitu 0,15 dikalikan bunga obligasinya tadi kan diketahui sebesar 583.333 rupiah. Kemudian hasil dari perhitungan tersebut menghasilkan sebesar 87.499,95 dan di sini saya bulatkan menjadi 87.500. Nah, untuk mengetahui bunga bersih yang didapatkan dari obligasi, caranya dengan mengurangi hasil dari bunga obligasi tadi yang kita hitung dikurangi pajak, yaitu bunga obligasi sebesar 883.333 rupiah dikurangi pajaknya tadi 87.500. Hasilnya bunga bersihnya yaitu sebesar 495.833 rupiah. Itu cara menghitung bunga obligasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan juga tentang bagaimana cara menghitung yield to maturity atau bisa disingkat YTM. Caranya saya telah mencari di website IBPA atau sekarang biasanya disebut HEP kalau tidak salah. Dan saya juga telah mengirimnya tadi. Caranya menghitungnya yaitu pertama, dalam kuponnya itu diketahui sebesar 7% per tahun. Ini yang saya lihat di website pemerintah atau website berita tadi itu sebesar 7% per tahun untuk kuponnya. Kemudian
di tabel yang saya kirim itu kan terdapat dua harga. Yang pertama itu harga untuk yang 5 tahun dan yang di bawahnya itu untuk harga yang 10 tahun. Nah, di sini saya menghitung yang harga yang jatuh tempo 10 tahun yaitu 97,64. Nah, untuk frekuensi kuponnya yaitu 2. Mengapa 2? Karena yield to maturity atau ya maksud saya yield to maturity-nya itu 2 yaitu per 6 bulan atau semi annual. Karena kita menganut semi annual maka dikasihkan sebesar 2 per semester atau per 6 bulan. Kemudian jatuh temponya yaitu 10 tahun yang sudah saya kirim tadi tabelnya. Kemudian kita anggap nominalnya yaitu sebesar 1000. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Pertama kan sudah diketahui ini. C-nya harga, frekuensi, kupon, jatuh tempo, dan nominalnya. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya yaitu PV sama dengan C per I dalam kurung 1 min 1 per 1 plus I pangkat N dalam tutup kurung plus F per dalam kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N. Sebelumnya kita harus mencari itu C-nya dan juga N-nya untuk pangkat ini. Bagaimana cara mencari C-nya? Cara mencari C-nya yaitu rumusnya C sama dengan nominal dikalikan kupon C ini dibagi 2. Nominalnya akan diketahui sebesar 1000. Kemudian untuk kuponnya yaitu sebesar 7% per tahun. Kita masukkan, kemudian dibagi 2. Hasilnya yaitu C ini yaitu sama dengan 35. Kemudian setelah itu kita mencari N untuk pangkat ini, yaitu N sama dengan kan jatuh temponya 10 tahun. Dan frekuensi kuponnya yaitu 2, berarti N-nya sama dengan 20 tahun. Berarti jangka obligasi ini untuk yield to maturity-nya yaitu sebesar 10 tahun dalam waktu pembayaran 20 per 20. Kan dibayar sebesar dibayar per semester yaitu per 6 bulan. Kemudian caranya langsung saja kita masukkan kepada rumus ini yaitu PV di sini yaitu price yaitu harganya 97,4. Mohon maaf 97,64. Sama dengan C-nya sudah kita ketahui yaitu 35, tinggal masukkan 35 per I, kemudian dalam kurung 1 min 1 per 1 plus 1, N-nya kan sudah diketahui ini 20, berarti pangkat 20 tutup kurung plus F-nya yaitu nominalnya yaitu 1000 per 1 plus I pangkat 20 sama dengan hasilnya 29,196%. Mengapa bisa langsung 29,196%? Caranya tadi saya sudah kirim yaitu menggunakan kalkulator YTM kalkulator atau yield to maturity calculator. Jadi untuk mencari yield to maturity kita bisa langsung ketik di Google YTM kalkulator, di situ langsung tersedia bagaimana cara menghitung hasil dari yield to maturity. Sebenarnya bisa dihitung menggunakan persamaan, namun ini cukup sulit ya untuk dicarinya. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf kepada Bapak Solehuddin karena saya upload lebih awal dikarenakan nanti malam saya ada kepentingan. Dan juga untuk teman-teman mohon maaf juga bila mengganggu waktu istirahat kalian.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.